Ada untungnya juga saya nggak kuliah di luar negeri itu Ibu Enia. Jadi saya nggak bisa digiring ke blok sana atau blok sini. Problemnya adalah hidrogen ini memang biayanya masih mahal dibandingkan dengan produk energi lain. Tadi saya diskusi dengan Wakil Kepala BRIN dengan Ibu Enia. Berapa sih biaya selisih antara B50 non PSO ini artinya yang industri, itu kan kurang lebih sekitar 18.600 rupiah. Kalau pakai bis yang besar, itu bisa mencapai 1 liter itu 3,5 sampai 4 kilo. Kalau di-compare dengan hidrogen, ini berapa energinya? Ternyata masih di atas daripada harga B50. Hidrogen masih agak lebih mahal. Nah Bapak Ibu semua, ini adalah sebuah tantangan untuk kita semua dalam rangka bagaimana mendapatkan teknologi yang lebih efisien agar kompetitif. Tetapi keyakinan saya, dengan perang terus terjadi, dengan geopolitik yang tidak menentu dan tidak lagi gampang untuk kita mendapatkan minyak di blok-blok yang baru, maka tidak akan lama lagi harga hidrogen akan jauh lebih kompetitif dengan sumber-sumber BBM minyak lainnya. Jadi menurut saya ini adalah sebuah langkah yang sangat penting. Memang tidak ada sesuatu yang gampang. Sesuatu yang baru itu pasti butuh tantangan. Tapi kalau ini sudah mampu kita menemukan teknologinya lebih efisien, saya yakin ini akan dilakukan. Dan bangsa kita, negara kita, atas arahan Bapak Presiden, kita harus mampu melakukan konversi daripada BBM fosil kepada energi baru terbarukan. Kita harus melakukan konversi. Hari ini kita lagi mendorong untuk pembangunan PLTS 100 gigawatt dengan PLN. Ini juga bisa dijadikan sebagai instrumen untuk melahirkan hidrogen. Jadi produknya adalah produk bersih, proses instrumennya juga, listriknya juga bersih. Jadi bersih plus bersih, hasilnya bersih kuadrat. Itu. Nah ini Bapak Ibu semua yang bisa kita akan lakukan bersama-sama. Nah atas dasar itu, kalau ini mampu kita lakukan, maka bisa kita menurunkan CO2. Maka target Indonesia untuk net zero emission di 2020, 2050, 2060 itu bisa kita betul-betul lakukan. Dan ini, isu ini memang masih apa ya? Masih belum ramai dibicarakan, tapi ini isu anak muda dan isu dunia. Ini isu lingkungan. Dan keyakinan saya, paling lambat, keyakinan saya 5-10 tahun ke depan hidrogen ini akan menyaingi kendaraan listrik yang berbasis baterai. Karena ini kan sudah ditemukan, ini kan terjadi sejak saya masih Menteri Investasi, sudah kita temukan ini. Ini perdebatannya hidrogen dipimpin oleh negara di Asia juga, tapi tidak perlu saya ngomong lah negara mana. Penelitiannya ke sana, kemudian EV baterai dilakukan oleh China. Ini kan terjadi perdebatan saingan teknologi. Satu Jepang, nggak apa-apa, hidrogen ini kan diinisiasi oleh Jepang. Enia ini mentang-mentang dia tamatan Jepang, jadi betul dia dorong betul hidrogen Jepang ini kan. Jadi ini pertarungan masa pendidikan juga. Untung aja saya kuliahnya tidak ada di Google, jadi tidak menganut blog mana-mana gitu kan saya. Saya menganut mazhab bebas aktif gitu. Itu. Ada untungnya juga saya nggak kuliah di luar negeri itu Ibu Enia. Jadi saya nggak bisa digiring ke blok sana atau blok sini. Bagi saya adalah keberpihakan negara akan ditentukan dari yang pertama adalah tetap kita pakai energi bersih, yang kedua adalah energi yang efisien.
Dan yang ketiga adalah energi itu bisa dihasilkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Itu baru kita bicara tentang nasionalisme. Itu baru kita bicara tentang ketahanan. Dan ini adalah salah satu instrumen ketahanan energi, kedaulatan energi, dan bisa mendorong kepada swasembada energi. Agar kita tidak boleh tergantung. Dan ini tantangan menurut saya. Nah, sudah belum tentu untuk menuju ke sana, banyak variabel yang dibutuhkan. Yang pertama adalah memang teknologi, yang kedua adalah pasar, yang ketiga memang kita butuh investor, dan yang keempat dalam rangka melakukan percepatan itu dibutuhkan regulasi. Nah, pada konteks ini silakan kita pemerintah, khususnya Kementerian SDM, sangat terbuka dalam rangka melakukan diskusi-diskusi regulasi apa yang dibutuhkan untuk melakukan percepatan yang lebih efisien. BRIN, saya ucapkan terima kasih atas temuan-temuan penelitiannya untuk kita bisa melakukan percepatan ini. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Darmo tentang BIS, saya coba komunikasikan dengan Pak Gubernur DKI untuk memanfaatkan ini. Tapi menurut saya hidrogen itu jangan hanya diartikan secara sempit bahwa dia hanya untuk mengisi kendaraan. Tetapi jauh lebih dari itu adalah produk-produk petrochemical yang berorientasi pada energi bersih. Blue ammonia. Ini juga penting. Dan banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk mendorong terhadap proses percepatan ini. Saya pikir demikian. Ibu Enia, saya ucapkan selamat. Excellency Pak Dubes, terima kasih. Saya tahu Denmark kan salah satu negara yang mempunyai teknologi bagus di bidang energi baru terbarukan yang sekarang lagi banyak diminati oleh dunia. Saya pikir itu Bapak Ibu semua. Sebenarnya saya ini ada rapat dengan bos besar, tapi karena Ibu Enia memaksa saya untuk tetap harus datang ke sini, dan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam rangka mendorong program ini, dan saya dukung penuh. Silakan melakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita bantu dari sisi regulasi, saya akan bantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.